Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu bil haqq wa nutu antikumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dumateng para jamaah, Bapak Ibu yang melaksanakan sholat di Masjid At-Thayyibah ini, pada malam hari ini saya menyeru agar supaya mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa bermacam-macam nikmat, sehingga kula lan panjenengan sedaya pada malam hari ini bisa melaksanakan sholat isya, diteruskan sholat taraweh dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan panjenengan sedaya diniati dari griya masing-masing ke di sini rumah Allah, yaitu Masjid At-Thayyibah, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Masjid At-Thayyibah, saya sedikit memberi tausiah kepada para jamaah, di mana di dalam surat Al-Baqarah, fa insyaallah, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Jadi ketika Allah berfirman menyuruh kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka para malaikat Allah ini seketika itu karena tawaduknya kepada Allah, para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, ya, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sesungguhnya iblis itu adalah makhluk yang takabur, ya, dan digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang kafir. Para jamaah ingkang kula hormati, ayat ini ada korelasinya dengan surat Al-A'raf kalau tidak salah. Ya. Pada saat iblis diseru untuk bersujud kepada Nabi Adam, meskipun enggan iblis ini, Allah tetap berusaha untuk apa? Untuk supaya iblis ini bersujud kepada Nabi Adam. Ya. Terus dalam dialog antara iblis dengan Allah, apa yang mempengaruhi wahai iblis sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Napa jawabe? Ya. Qala ana khairum minhu wa talaq kota apa ini? Qala ana khairum minhu khotalni min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini adalah enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam, ya, karena saya ini
saudara ciptakan ya Allah, saya ini diciptakan khalaqtani min nar. Saya ini kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Nabi Adam engkau ciptakan dari tanah. Nah inilah ada perbedaan kasta menurut iblis. Ya. Dan perlu kami sampaikan, apa yang saya sampaikan ini adalah makna denotatif. Ya. Bagaimana dua ayat ini perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ini kita mengambil ada beberapa nilai, ada beberapa pelajaran buat kita semua. Yang pertama adalah pembangkangan iblis terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iblis itu digolongkan oleh Allah, yaitu iblis adalah berbuat takabur, berbuat sombong kepada Nabi Adam, termasuk berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, iblis digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang kafir. Para jamaah ingkang kula hormati, coba saya membaca, saya mencoba untuk dibawa alam sadar para jamaah, ya. Dibawa alam sadar para jamaah. Jadi apa yang disampaikan di dalam dua ayat tadi, apakah pertanyaannya, apakah sifat-sifat iblis ini bisa terjangkit dan menjangkiti kita sebagai anak Adam? Jadi konteksnya ini lebih luas, yaitu tadi yang kami sampaikan adalah makna denotatif. Coba kita geser kepada makna konotatifnya. Yeah. Jadi pertanyaannya, sifat-sifat Adam yang dua ayat tadi apakah bisa menjangkiti, sifat itu bisa menjangkiti kepada kita semua? Jawabannya nopo? Sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Maka dari itu coba kita merenungkan sedikit. Ada berapa banyak hubungan seorang anak dengan seorang ibu yang tidak harmonis, gitu? Karena apa? Ibunya hanya tidak bekerja, cerewet, gitu. Akhirnya apa? Kita seorang anak ini enggan untuk bertegur sapa, gitu. Apakah ada seperti itu? Ada, gitu. Padahal Allah itu juga menganjurkan, ya, itu tentang surat Nabi di surat Ibrahim, ya. Apabila orang tua kita, apapun kondisinya, kita harus menghormati kepada kedua orang tua kita. Yang tidak kita jalankan apa? Yaitu berbuat untuk apa? Kemusyrikan. Itu tidak boleh kita menjalankan meskipun orang tua. Jadi yang perlu kami sampaikan, hubungan antara seorang anak dengan seorang ibu ini ada fakta, ada cerita. Ini di negara Arab. Saya ini sering membaca, gitu, termasuk di TikTok. Saya termasuk penggemar TikTok, tapi saya mencoba untuk hal-hal yang lebih baik menurut saya, gitu. Di Arab itu ada seorang ibu ini punya dua orang putra, gitu, dua orang putra. Lah punya dua orang putra ini saling apa? Saling menggugat ke pengadilan, gitu. Saling menggugat ke pengadilan, bukan menggugat sebagai harta waris, tetapi menggugat untuk memelihara, gitu, untuk memelihara seorang ibu. Coba kita bayangkan, gitu. Ini bukan orang Arabnya, tapi sebuah fenomena fakta yang harus kita sebagai pelajaran bagi kulolan panjenengan sedoyo.
Jadi ada seorang kedua anak ini menggugat ke pengadilan, intinya adalah untuk merebut, memelihara, gitu, memelihara, ngopeni untuk seorang ibunya. Akhirnya apa? Akhirnya jatuh pada anak yang kedua karena pertimbangan dengan majelis hakim. Gitu. Lah kembali lagi kula lan panjenengan sedaya. Apakah sifat-sifat seperti itu yang saya sampaikan tadi 2 ayat bisa terjangkiti? Amat sangat bisa. Makanya kula lan panjenengan sedaya pada bulan Ramadan ini berintrospeksi diri, bermuhasabah agar supaya hubungan seorang anak dengan hubungan seorang orang tua, khususnya yaitu ibu, monggo ya, monggo kula lan panjenengan sedaya untuk merubah dan hijrah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang dilaknat oleh Allah menjadi perbuatan yang disukai Allah, yaitu untuk merawat ibu-ibu kita ya. Itu yang pertama. Makna konotatif yang kedua perlu kula sampaikan, nggih. Nggih, makna konotatif yang kedua. Zaman Nabi Adam itu sampun ada sifat pembangkangan, gitu. Jadi iblis tadi kan disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi iblis ini enggan. Lah ini kan sifat pembangkangan. Termasuk di level-level tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional itu ada pembangkangan secara konstitual, okay? Pembangkangan secara apa nggih? Secara aturan-aturan itu bisa terjadi, okay? Awalnya mungkin, ya. Awalnya mungkin kalau di negara Konoha kita, gitu, negara Konoha, batas maksimal seorang pemimpin itu 46, awalnya, gitu. Tapi karena pembangkangan konstitusional, gitu, itu dirubah dengan sedemikian rupa, gitu, sampai ke Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi ada bukan Paman Usman gitu, tapi Paman Sam akhirnya menyetujui apa yang menjadi pemohon itu. Lah, hal-hal seperti ini tidak asing lagi tentang pembangkangan seperti itu. Maka dari itu saya menghimbau, menyeru kepada seluruh jamaah termasuk pribadi saya agar supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, ya, agar supaya apa? Agar supaya sifat-sifat iblis kita ini tidak menjangkiti kita, tidak tertular virus sifat-sifat iblis, yaitu bagaimana? Satu, untuk mendirikan sholat. Yang kedua, kita rutin untuk kenapa? Untuk mengikuti kajian-kajian. Tidak hanya kajian-kajian yang ada di Masjid At-Thaibah, termasuk kajian-kajian yang ada di seluruh masjid yang ada di sekitar kita. Itu mudah-mudahan sekelumit ilmu yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat kepada seluruh para jamaah, khususnya bagi kula pribadi. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan, jadi Masjid At-Thaibah ini sedang berbenah diri, mengevaluasi diri. Nek 2014-46 Hijriah itu apa yang menjadi kekurangan di Masjid At-Thaibah, kita untuk berevaluasi bagaimana supaya kekurangan itu bisa kita tutup dengan apa? Dengan sumber daya yang ada di ketakmiran Masjid At-Thaibah. Lah, kegiatan yang ada di Masjid At-Thaibah ini, ya, jadi mulai awal puasa sampai akhir puasa itu menghabiskan anggaran 53.350.000. Ya. Jadi 1 bulan penuh kok banyak Pak takmir kan ngoten nggih. Ya itu ada rinciannya. Insya Allah beberapa jamaah itu
dapat surat permohonan dari kami. Lah uang 53.350.000 niki nggih, itu pada saat dibentuk panitia Ramadan nggih. Jadi idda binafsi nggih ya. Jadi panitia Ramadan ini pada saat dibentuk ini sudah ada infak, ada sodako. Ini terkumpul insya Allah kurang lebih 11.500.000. Nah dari anggaran tersebut monggo kula lan panjenengan sedaya seluruh jamaah Masjid At-Thaibah nggih, apabila diberikan kelebihan rezeki baik infak sodako, ketakmiran Masjid At-Thaibah siap menerima infak sodako dumateng seluruh jamaah Masjid At-Thaibah. Untuk nopo? Untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid At-Thaibah itu. Lah kegiatan apa saja? Yaitu tadi sudah kita laksanakan, kita sudah menyediakan takjil selama 1 bulan penuh. Ya. Yang kedua, insya Allah Masjid At-Thaibah juga menyediakan buka bersama. Lah buka bersama tidak tiap hari, Bapak. Buka bersama ini tentatif. Jadi tentatif itu sesuai dengan waktu yang kita jadwalkan. Dan yang kegiatan yang terakhir itu juga menelan biaya yang lumayan besar. Itu 10 hari terakhir Masjid At-Thaibah seperti biasa, yaitu menyediakan sahur bersama dan iktikaf bersama. Jadi panjenengan sedaya nek napa niki kerinan mboten sempat masak, panjenengan langsung hadir teng Masjid At-Thaibah. Kami tidak membatasi berapa porsi tidak. Sinten mawon yang 10 hari terakhir untuk sahur bersama, kami insya Allah Masjid At-Thaibah siap untuk menghandle sahur bersama seluruh jamaah Masjid At-Thaibah. Itu yang pertama. Dan yang kedua perlu kami sampaikan, kemarin juga dicuplik sedikit sama Ustadz Mukti. Jadi Masjid At-Thaibah itu takmir beserta pengurus itu ada tata cara untuk bersolat di Masjid At-Thaibah. Salah satunya nopo? Seluruh kendaraan baik sepeda motor, sepeda ongkel maupun mobil tersentral teng halaman Nurul Fikri, agar supaya sistem keamanan ini satu pintu. Panjenengan sedaya niku ketika Allahu Akbar mengikuti sholat wis mboten napa nggih, mboten was-was lagi. Karena apa? Karena kendaraan kula lan panjenengan sedaya sudah terpantau oleh 4 satpam yang ada di Nurul Fikri. Ya. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan, ini juga penting nggih. Karena nopo? Karena kita kalau tidak kenal maka tak sayang gitu. Jadi Masjid At-Thaibah, jamaah Masjid At-Thaibah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu nggih. Nek saged mangke mungkin di awal ini mangke napa besok itu harus mengisi mungkin yang perumahan-perumahan, mengisi biodata. Tujuan apa? Tujuan untuk mempererat silaturahim. Yang kedua, pada saat hari raya Idul Kurban, insya Allah para panitia ini bisa mendistribusikan hewan daging kurban dumateng para jamaah. Ya, makin jenengan tulis mawon nama, terus perumahan apa, blok apa, terus ada nomor telepon untuk memudahkan koordinasi dengan pengurus takmir. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan, Masjid At-Thaibah niki termasuk di Desa Kebonagung niki sudah terbentuk pimpinan apa ini? Pimpinan ranting Aisyah Muhammad Aisyah. Ya, PAC ya. Apa ya? RAC ya. Pimpinan ranting Aisyah. Nah, yang diinisiasi oleh siapa ini? Bu Iva. Jadi Bu Iva ini asabihul awal. Jadi Bu Iva ini adalah orang yang awal
dengan apa ini, dengan mendarma baktikan baik tenaga pikiran untuk terbentuknya Aisyah. Lah alhamdulillah ketuanya yaitu Ibu Pujiasri. Lah panjenengan sedaya punya istri-istri yang di rumah. Setiap Ahad pekan ketiga itu ada semacam kegiatan Aisyah yang ditempatkan di Masjid At-Thaibah. Mudah-mudahan ibu-ibunya juga punya wadah tersendiri, bapak-bapaknya juga punya wadah tersendiri. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya ulangi lagi, selama dalam kepemimpinan saya selaku takmir, semuanya itu tidak ada yang sempurna. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila di dalam mengantarkan saya diamanati oleh seluruh jamaah Masjid At-Thaibah, ada kekurangan, ada program yang belum kita handle, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dumateng seluruh jamaah Masjid At-Thaibah. Itu yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.